Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah di mana kami dapat bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala hal di mana Tuhan masih memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan setiap kami dan kami dapat menikmatinya. Ajarkan kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Bahkan kesempatan yang indah ketika kami bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami berjalan dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kami terus berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami yang datang bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh terberkati oleh kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-Saudara sekalian. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah bagi setiap kita. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi semangat untuk kita terus menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, saudara. Dan di momen pertukaran mimbar hari ini, saudara, saya bersyukur, berterima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan oleh penatua majelis, oleh gembala yang memberikan kesempatan saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan juga saya menitipkan salam ya dari penatua majelis GKI Kuta Bali bagi setiap saudara sekalian. Dan mengundang saudara, kalau saudara sedang berkunjung ke Bali, ya sedang berlibur di Bali, kalau hari Minggu biarlah dapat bersama-sama ya beribadah di GKI Kuta Bali, saudara. Biar itu menjadi satu kebersamaan indah sebagai sesama saudara seiman di dalam Tuhan. Baik saudara, tema kita hari ini adalah pengharapan kebangkitan tubuh. Dan kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15. Saya akan membacakan beberapa bagian yang ada di sana saudara. Ayat 20, kemudian 35-38, 42-54 ya. Saya akan bacakan bagi setiap kita dan silakan Bapak sekalian dapat menyimak bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 20 demikian firman Tuhan. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian kita lanjutkan di ayat 35 sampai ayat 38. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bijinya saja. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Yang memberikan kepadanya tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kemudian ayat 42 sampai 54. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh mati, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, demikianlah pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, saudara.
Saudara, ada seorang pendeta Lutheran bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah pendeta Lutheran berasal dari Jerman, saudara. Dia meninggal di usia ke-39 di tanggal 9 April 1945. Dia meninggal karena dia digantung oleh Nazi karena dia melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Adolf Hitler. Saudara, menarik ketika dia ada dalam penjara. Ketika dia ada dalam penjara Nazi itu, saudara, satu hari sebelum eksekusi itu, tepatnya itu di hari Minggu, 8 April 1945. Salah satu rekan tahanannya bernama Pain Bess, ya. Pain Bess ini menyaksikan apa yang terjadi dalam diri Bonhoeffer. Di hari Minggu itu seperti biasa, Bonhoeffer mengadakan satu ibadah kecil di tahanan itu, saudara. Dan setelah ibadah itu selesai, ya baru saja ibadah itu selesai, kemudian salah seorang prajurit itu masuk. Dan kemudian prajurit itu berkata kepada Bonhoeffer, ya. Dia berkata bahwa tahanan Bonhoeffer, bersiaplah untuk ikut dengan kami. Saudara, perkataan ikut dengan kami ini adalah perkataan yang paling sering mereka dengarkan, saudara. Karena apa? Karena begitu prajurit itu masuk mengatakan ikut dengan kami, itu artinya bahwa mereka siap untuk digantung. Dan itu menjadi hari terakhir perjumpaan mereka kepada Bonhoeffer. Dan Pain Bess menyaksikan hal itu. Dan ketika Bonhoeffer mendengar perkataan prajurit itu, kemudian mendatangi Pain Bess dan dia mengucapkan kalimat terakhirnya kepada Pain Bess. Dia berkata, inilah akhirnya. Namun bagiku ini adalah awal kehidupan. Saudara, perkataan dari Bonhoeffer ini menjadi sebuah keyakinan iman bagi hidupnya. Tetapi saya ingin percaya bahwa ini menjadi sebuah keyakinan iman bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, saudara. Bahwa ketika kita berakhir dalam kehidupan kita itu di dunia ini, sebenarnya akhir kehidupan kita dalam dunia ini adalah sebuah awal dalam kehidupan yang baru. Di sini kita bisa melihat ada sebuah pengharapan eskatologis bahwa dalam sebuah akhir ada permulaan baru. Termasuk ketika tubuh jasmani kita ini binasa dalam dunia ini, maka Tuhan akan ubahkan kita dan Tuhan akan gantikan kita dengan tubuh kebangkitan yang tidak dapat lagi binasa. Dan inilah yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang tubuh kebangkitan ini, maka kita terus diingatkan setiap minggu, saudara, dalam pengakuan-pengakuan iman kita, dalam pengakuan iman rasuli, maka seringkali kita katakan bahwa aku percaya. Kita percaya apa? Kebangkitan tubuh. Itu menjadi iman setiap kita, saudara. Setiap minggu kita ucapkan itu. Saya nggak tahu apakah kita menghayati perkataan ini. Tetapi kita ucapkan setiap minggu, aku percaya kepada kebangkitan tubuh, saudara. Dan kebangkitan tubuh itu saja dibicarakan dalam Alkitab. Terutama dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Kalau saudara melihat 1 Korintus pasal 15, maka dalam pasal 15 ini Rasul Paulus sebenarnya memakai satu ungkapan. Dia berkata tentang istilah kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati, saudara. Saudara bisa melihat ada ayat 13, ayat 21, ayat 42. Rasul Paulus selalu berbicara tentang kebangkitan orang mati. Dan kemudian dalam pengakuan iman rasuli dalam bahasa Yunaninya sebenarnya diterjemahkan adalah kebangkitan daging. Sarkos anastasin, ya, kata dasar adalah sarks, sarks adalah daging, saudara. Ya, jadi dalam pengakuan iman rasuli adalah kebangkitan daging. Tetapi mengapa kemudian kita memakai istilah kebangkitan tubuh, saudara? Saya ingin percaya bahwa kata istilah kebangkitan tubuh adalah satu istilah yang lebih cocok, ya, dipakai di sini, saudara. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang kebangkitan daging, maka kata daging atau kata sarks itu adalah satu kata yang seringkali di Alkitab itu punya banyak sekali konotasi yang negatif. Daging itu selalu berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa? Keduniawian kita yang berdosa, gitu, saudara. Sehingga kemudian pemakaian istilah tubuh itu saya pikir menjadi satu istilah yang lebih tepat. Sehingga gereja kita kemudian ya, dan beberapa gereja-gereja Injili pun juga memakai istilah kebangkitan tubuh, saudara. Menggantikan istilah kebangkitan orang mati yang dimasukkan dalam Alkitab. Lebih-lebih kalau kita bisa tahu bahwa di pasal 15 ini banyak sekali. Mulai ayat 35 sampai ayat ke-58, saudara. Maka Rasul Paulus sebenarnya banyak sekali berbicara tentang apa?
tentang tubuh atau soma itu. Ya, jadi tubuh itu dibahas ya secara panjang lebar yang berkaitan dengan kebangkitan orang mati itu. Maka kebangkitan tubuh adalah satu istilah yang saya pikir cocok untuk bisa dipakai dalam pengakuan iman rasuli di sini, saudara. Saudara, disitulah kalau kita bisa melihat dalam perspektif bahwa ada akhir, di dalam akhir ada awal yang baru, saudara. Maka kebangkitan itu atau kebangkitan tubuh itu menjadi sebuah awal yang baru dari berakhirnya tubuh kita sebagai manusia. Dan berakhirnya tubuh kita sebagai manusia itu kita kenal sebagai kematian. Maka dalam setiap ibadah-ibadah pemakaman, kita sering kali mendengar pendeta akan berkata bahwa debu akan kembali kepada debu dan roh orang percaya kembali kepada Sang Pencipta, saudara. Itu satu perkataan yang mengingatkan setiap kita bahwa memang dalam kehidupan kita itu kita akan berakhir dalam dunia ini. Kita akan binasa dalam dunia ini, saudara. Tetapi kalau kita bisa tahu bahwa meskipun kita binasa secara tubuh dan roh kita adalah roh yang kekal itu, tetapi di sini kemudian kita diingatkan di dalam kematian kita, dalam kebinasaan dalam dunia ini, maka kematian fisik itu bukan akhir dari segala-galanya ternyata. Karena Tuhan selalu menjanjikan bahwa setelah itu kita akan diubahkan dan kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Dan itu juga kita kenal dengan istilah tubuh kemuliaan, saudara. Dan Rasul Paulus itu menyampaikannya ketika dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat ke-20, Rasul Paulus katakan bahwa kebangkitan Kristus katanya apa? Menjadi yang sulung bagi kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Artinya di sini bahwa ada jaminan, saudara. Ada jaminan yang telah diberikan oleh Allah bagi setiap kita, bahwa setiap kita yang meninggal dalam dunia ini akan dibangkitkan secara tubuh, sebagaimana itu sudah dilakukan oleh Kristus terlebih dahulu. Kristus menjadi yang utama, menjadi yang awal, yang pertama-tama, yang mula-mula akan kebangkitan dan tidak akan binasa lagi. Dan itu menjadi jaminan bagi setiap kita orang percaya, bahwa kita pun pada akhirnya meskipun dalam dunia ini binasa, tetapi kita akan dihidupkan, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu. Nah, melalui kebangkitan tubuh inilah kemudian kita mulai belajar ada dua kebenaran penting, saudara. Ada dua hal penting di dalam doktrin Kristen tentang hal ini, yang jadi sebuah kebenaran yang harus kita miliki dan itu menjadi sebuah respon dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ada jaminan dalam kebangkitan tubuh itu. Maka apa respon kita yang perlu kita lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa kita perlu menghargai tubuh kita, saudara. Hargai tubuh kita, gunakan itu sebagai hal yang berdampak rohani. Saudara, kalau kita tahu bahwa hakikat kita tuh secara natur kita tuh ada dua gitu ya. Natur kita adalah natur yang rohani dan natur yang jasmani. Natur rohani itu berbicara tentang masalah jiwa atau roh, saudara. Dan natur yang jasmani itu berbicara tentang fisik kita, ya, berbicara tentang tubuh kita. Masalahnya, saudara sekalian, kalau kita tahu dalam kehidupan orang Kristen ataupun juga dalam kehidupan orang-orang yang beragama sekalipun, ketika mereka menjalani kehidupan keagamaan mereka, biasanya orang itu lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang sifatnya itu rohani, ya. Dan kemudian hal-hal yang lahiriah itu seringkali agak diabaikan. Dan itu terjadi, saudara. Karena seringkali ajaran-ajaran dalam agama itu menekankan kepada praktek-praktek rohani. Ketika saudara diajarkan untuk berdoa, ketika saudara diajarkan untuk belajar doktrin, ketika saudara diajarkan untuk misalnya meditasi, hal-hal itu tampaknya menjadi sebuah hal yang sifatnya abstrak gitu ya, rohani abstrak. Berdoa, belajar doktrin kan itu menggunakan otak gitu ya, dan sebagainya, saudara ya. Jadi pemakaian-pemakaian logika, pemakaian-pemakaian aspek-aspek roh itu menjadi sesuatu hal yang seringkali ditekankan. Dan masalahnya adalah seringkali pada akhirnya orang Kristen sekalipun menganggap bahwa pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan tubuh atau pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan aspek lahiriah itu gitu ya, menjadi sesuatu hal yang kemudian tidak terlalu penting atau tidak terlalu ditekankan gitu. Terlebih-lebih kalau kita berbicara kepada kekristenan di abad-abad awal, saudara ya. Di abad-abad awal itu yang berkembang adalah sebuah pengajaran disebut dengan Gnostik.
Ya, Gnostik secara Yunani itu adalah satu pengajaran yang mengajarkan bahwa mereka merendahkan tubuh, ya. Mereka merendahkan tubuh dan kemudian mereka mengagungkan roh dan akal. Sehingga mereka selalu menganggap bahwa manusia itu hakikatnya itu adalah roh yang terpenjara di dalam tubuh. Dan itu pemahaman dari Plato, saudara ya. Plato selalu menganggap bahwa tubuh kita itu seperti penjaranya roh. Jadi roh itu harus terlepas dari tubuh. Sehingga apa yang terjadi? Karena itu menjadi sebuah pemahaman dalam kehidupan masyarakat yang umum pada masa itu, saudara. Maka mereka selalu berpikir bahwa mereka perlu melakukan kehidupan yang asketis. Dengan cara apa? Dengan cara merusak tubuh. Ya. Mereka berpuasa tapi cara puasanya itu benar-benar ekstrim. Sehingga kemudian tubuh itu kemudian mengalami masalah. Dan itu menjadi kebanggaan. Karena apa? Karena bagi mereka adalah tubuh itu nggak berguna bagi mereka. Yang berguna itu adalah bagaimana kita itu bisa berelasi secara roh dengan Tuhan atau dengan sang dewanya atau apapun itu, saudara, gitu ya. Dan di sisi lain juga ada orang-orang yang menganggap bahwa karena tubuh itu nggak penting, ya udah pergunakan tubuh ya dengan berbagai macam cara, termasuk juga dengan hal-hal yang sifatnya amoral, ya, dan hal-hal yang memuaskan keinginan hawa nafsunya melalui tubuh mereka. Karena mereka menganggap bahwa tubuh tidak penting. Tubuh hanyalah sebuah penjara katanya bagi roh. Gitu. Dan itu berkembang dalam pemahaman mereka. Dan itu mungkin juga mempengaruhi orang-orang Kristen pada masa itu, saudara. Sehingga itu menjadi tantangan. Gitu ya. Bagaimana kemudian kekristenan, ya, para rasul banyak berbicara tentang bagaimana kita juga menghargai tubuh. Tubuh bukan sesuatu hal yang tidak berharga. Tubuh berharga di mata Tuhan. Di sini kita bisa tahu bahwa pada akhirnya kekristenan itu berbicara sebenarnya tentang keutuhan manusia. Bahwa kita itu sebagai manusia adalah tubuh yang menjiwa dan kita adalah jiwa yang menubuh, saudara. Ada keutuhan antara tubuh dan jiwa. Tidak dapat dipisahkan. Tidak ada dualisme di sini, saudara. Maka kalau tidak ada dualisme, kalau kita berbicara tentang masalah spiritualitas Kristen, maka spiritualitas Kristen itu selalu menekankan pada apa? Pada aspek jiwa dan tubuh, saudara. Dua aspek yang rohani dan jasmani itu selalu ditekankan. Tidak pernah dalam kekristenan itu kemudian menekankan roh atau jiwa itu kemudian lebih utama ketimbang tubuh. Tidak demikian, saudara. Dua hal ini harus menyatu. Itulah keutuhan dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Allah. Ketika Allah berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Allah yang ada roh, dia mau berinkarnasi, berurusan dengan dunia. Dan datang sebagai manusia yang bertubuh, yang memiliki daging, saudara. Artinya bahwa Allah itu menghargai daging, menghargai tubuh manusia. Bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita bisa melihat bagaimana Yesus bangkit sekalipun dengan kondisi bertubuh. Tuhan Yesus tidak bangkit dengan kondisi roh yang melayang-layang. Tidak, saudara. Yesus bangkit dengan kondisi dia bertubuh. Dan itu menjadi satu bukti bagaimana Allah itu memberi ruang bagi tubuh fisik kita sebagai sesuatu yang penting dan yang patut kita hargai. Itu menjadi satu hal yang penting untuk kita terus renungkan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan dalam beberapa bagian bagaimana Rasul Paulus juga memberikan penekanan penting untuk menghargai tubuh. Itu seringkali juga Rasul Paulus juga banyak berbicara di sana. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 20. Kalau saudara nanti membaca, maka saya ringkaskan di sini, saudara. Bahwa Rasul Paulus katakan apa? Tubuh bukan dipakai untuk percabulan. Jelas sekali, saudara. Orang-orang dalam pemahaman Gnostik mereka menganggap tubuh gak berguna. Dan mereka lakukan itu dengan cara percabulan. Karena bagi mereka yang penting rohku tetap berhubungan dengan Allah atau dengan dewa atau siapapun. Gitu ya. Tubuh nggak berguna, nggak apa-apa dipakai untuk apapun. Tetapi kemudian ditentang oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pemahaman yang seperti itu, katakan bahwa tubuh tidak boleh dipakai untuk percabulan. Kemudian tubuh kita adalah anggota Kristus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan disimpulkan pada akhirnya di ayat ke-20. Rasul Paulus katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, itu menjadi satu hal di mana yang luar biasa, gitu ya.
Kekristenan sangat-sangat mementingkan tubuh juga, bukan sekedar roh atau jiwa. Tubuh menjadi bagian kita bisa memuliakan Allah. Di bagian lain saudara, maka kita bisa melihat dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang sering kali kita tahu saudara. Sering kali kita baca dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Rasul Paulus tidak berbicara mempersembahkan jiwamu atau rohmu gitu ya, tapi justru katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Justru ibadah kepada Tuhan yang benar adalah melibatkan tubuh kita. Karena itu saudara, apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini gitu ya, lakukan itu sebagai hal yang bernilai rohani. Lakukan itu sebagai sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam dunia ini, maka kehidupan kita dalam dunia ini sebenarnya adalah sebuah latihan kita di dalam kesementaraan kita ini. Supaya pada akhirnya kita apa? Kita siap nanti di dalam kekekalan itu menjalani kehidupan dengan tubuh kemuliaan sebagai warga kerajaan Allah di sana, saudara. Karena Allah menghargai tubuh. Karena Allah bahkan mau berinkarnasi dalam dunia, di dalam tubuh itu. Dan memberikan kita kehidupan kekal dengan kondisi ada tubuh. Tidak roh yang melayang-layang, saudara. Maka sekali lagi saya mau katakan bagi setiap kita. Hargai tubuh kita. Hargai setiap apa yang telah Tuhan ciptakan lewat tubuh kita. Apapun yang telah Tuhan berikan itu, hargai itu. Pakai itu. Karena Tuhan menghargai tubuh kita, saudara. Maka di sini kalau kita bisa tahu bahwa ketika kita dalam kehidupan kita menjaga tubuh kita, menjaga kebersihan tubuh kita merawat, kita mandi, gitu ya. Kita mungkin memberikan asupan-asupan vitamin kepada tubuh untuk kesehatan kita. Kita memberikan makanan yang bergizi buat tubuh kita. Itu semata-mata bukan sekedar supaya kita itu bisa bertahan hidup dengan lebih baik dalam dunia ini. Supaya kita nggak sakit ataupun apapun alasan-alasan yang lain itu. Tetapi alasan yang paling mendasar yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Mengapa kita menjaga kesehatan kita, mengapa kita merawat tubuh kita, mengapa kita menjaga tubuh kita. Karena Allah, karena Tuhan menghargai tubuh kita. Itulah sebabnya pakai tubuh kita menjadi satu alat yang bernilai kekal. Menjadi satu alat yang dapat memuliakan Tuhan, saudara. Dan di sisi lain, maka tentu saja implikasinya adalah jangan pernah rusak tubuh kita, saudara. Banyak orang baik dengan sengaja ataupun dengan mungkin tidak sengaja gitu ya, merusak tubuhnya sendiri dengan banyak cara, saudara. Salah satunya adalah misalnya dengan makan makanan yang berlemak itu ya, yang over sekali, atau makan makanan yang sudah tahu itu nggak sehat, gitu ya, tapi tetap saja dimakan, saudara. Gitu ya. Itu jadi satu bagian bagaimana kita nggak menghargai tubuh kita, bukan sekedar nanti supaya kita nggak sakit, saudara. Tetapi kalau kita tidak menghargai tubuh kita, itu sama artinya dengan kita tidak menghargai Tuhan, karena Tuhan menghargai tubuh kita, sehingga disitulah menjadi satu hal. Ketika kita menjaga tubuh kita makan makanan yang berimbang, gitu ya. Bukan berarti lemak itu nggak boleh dimakan, saudara. Lemak juga dalam kedokteran ya, dalam kesehatan juga, dalam kadar-kadar tertentu juga baik buat tubuh kita, gitu ya. Tetapi kalau kita tuh benar-benar menjaga dengan secara proporsional, gitu ya, menjaga dengan tidak minum minuman yang beralkohol, yang mungkin berlebihan, ataupun apapun itu, bahkan juga mungkin merusak tubuh kita dengan cara mentato misalnya, saudara ya. Itu menjadi kebiasaan zaman modern, karena seringkali orang berkata tato itu lebih ke seni, ya. Apapun itu, saudara. Kalau kita punya satu pandangan bahwa saya ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh saya, maka kita punya hikmat untuk memperlakukan semua bagian tubuh kita, organ-organ yang di luar, organ-organ di dalam tubuh kita itu, untuk tujuan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan menjadikan tubuh kita menjadi sarana yang fisik ini kemudian kita ubah menjadi sebuah sarana yang bernilai rohani. Yang pertama itu, saudara. Maka yang kedua, saudara,
Saya rindu bagi setiap kita untuk kita bisa memiliki satu perspektif dan pengharapan akan kekekalan bersama dengan Allah. Saudara, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 35 ya, dalam perikop yang kemudian baru itu, Rasul Paulus kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Dia berkata demikian, saudara. Bagaimana seorang yang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi perkataan atau pertanyaan yang dikatakan Rasul Paulus yang mungkin mewakili sebagian orang Kristen yang ada pada saat itu. Di tengah-tengah kebingungan mereka, bagaimana nanti orang yang telah mati itu dibangkitkan? Dan kalaupun memang dibangkitkan, ya, lalu dibangkitkan dengan cara yang bagaimana, gitu ya? Dengan tubuh yang seperti apa? Dan saudara, terutama itu menjadi satu hal bagaimana ketika pertanyaan ini juga ada dalam begitu banyak pemahaman orang. Orang-orang kemudian mulai banyak sekali bertanya tentang hal ini. Termasuk kemudian teolog-teolog mulai membahas akan hal ini. Bagaimana ya kalau orang yang sudah mulai mati itu kemudian dibangkitkan itu? Apakah nanti kalau dia buta, apakah nanti dia bangkitkan dalam kondisi nggak buta lagi? Kalau nanti dia waktu lahir dia cacat bagaimana? Atau matinya dalam kondisi janin nanti bagaimana? Apakah dia kemudian dibangkitkan dalam kondisi janin atau seperti anak atau orang dewasa? Saudara, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang saudara menjadi misteri sebenarnya. Tetapi Rasul Paulus kemudian memberikan begitu banyak petunjuk-petunjuk akan keberadaan tubuh kita yang bangkit itu kelak, saudara. Yang pertama katakan bahwa tubuh kita adalah seperti tubuh sorgawi yang lebih mulia ya, daripada tubuh duniawi. Tubuh kita itu adalah tubuh yang tidak akan binasa katanya di sana. Tubuh kebangkitan kita adalah tubuh rohani yang berbeda dengan tubuh alamiah. Karena kita adalah tubuh yang rohani di sana, saudara. Maka Rasul Paulus kemudian memberikan satu ilustrasi yang luar biasa tentang biji. Ya. Biji itu katanya ya, dalam ilustrasi itu. Ya. Dia memberikan ilustrasi biji gandum. Biji gandum itu berupa biji, kemudian ditanam masuk dalam tanah. Mati memang, tetapi ketika mati pada akhirnya kemudian diubah. Bisa tumbuh menjadi sebuah tanaman gandum yang berbeda sama sekali dengan bijinya. Dan itu ilustrasi yang kemudian mengingatkan orang-orang percaya. Seperti itulah Tuhan bisa mengubah tubuh alamiah itu kemudian diubah menjadi tubuh kebangkitan yang berbeda dengan tubuh alamiah itu. Seperti apa kita nggak tahu, saudara. Tetapi disitulah kemudian kita diingatkan bahwa sebenarnya, saudara, jati diri kita itu tidak ditentukan dari kondisi biologis kita. Ya. Jadi keadaan biologis kita itu akan berubah sebenarnya dari tahun ke tahun. Kita dari bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, menua, makin keriput. Itu kondisi yang normal yang terjadi bagi setiap kita. Kemudian kalau ditanya siapa kita? Maka kita yang mana? Kita yang anak, kita yang dewasa, kita yang sudah tua. Siapa yang kita? Maka secara tubuh sebenarnya tidak mewakili jati diri kita. Maka jati diri kita itu sebenarnya tetap sama meskipun tubuhnya berubah-ubah. Seperti demikian, saudara. Dan disitulah kita diingatkan bahwa jati diri tetap jadi orang yang sama. Namun kita akan disempurnakan. Lebih mulia ketimbang fisik kita yang ada dalam dunia ini. Lebih mulia yang seperti apa? Kita tidak tahu, kan itu menjadi sebuah misteri, saudara. Tetapi kemuliaan itu menjadi satu kemuliaan yang tentu saja yang terbaik yang Tuhan sediakan, saudara. Dan kemudian Rasul juga katakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kebangkitan itu, saudara. Daging dan darah. Artinya apa? Artinya bahwa dalam tubuh kebangkitan maka kita tidak akan memiliki jaringan-jaringan organ dalam tubuh. Termasuk jaringan-jaringan darah. Tidak ada lagi fungsi reproduksi. Karena jelas Tuhan juga katakan bahwa orang-orang akan dibangkitkan itu tidak akan kawin dan tidak akan dikawinkan. Seperti begitu, saudara, itu ya. Artinya memang benar sana. Bahkan tidak ada air mata. Karena jelas tidak ada organ tubuh di dalamnya, saudara. Maka itu menjadi satu petunjuk yang diberikan Rasul Paulus tentang tubuh kebangkitan setiap kita orang-orang yang percaya, saudara. Dan sila kita bisa tahu bahwa ketika tubuh kebangkitan itu disediakan bagi setiap kita, maka itulah tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna yang kemudian dalam kehidupan setiap kita tidak lagi mengeluh akan kehidupan kita. Tidak ada duka cita, tidak ada tetes air mata. Yang ada adalah rasa syukur karena kita di dalam kekekalan bersama dengan Allah sendiri, saudara.
Saudara, khotbah ini saya tutup dengan satu kisah terkenal dari seorang komposer yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, komposer itu bernama Fanny J. Crosby, saudara ya. Fanny J. Crosby itu kemudian menulis dia lebih dari 8.000 lagu rohani, saudara. Meskipun dia buta sejak umur 6 minggu, tetapi Fanny tidak pernah mempersalahkan Tuhan atas hal itu. Suatu kali Fanny J. Crosby ini ditanya oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu katakan demikian, sayang sekali ya, Sang Pencipta itu memberi Anda penglihatan, padahal tidak memberi Anda penglihatan, padahal Dia memberikan sekali banyak karunia kepada Anda. Itu kata pendeta itu ya, sayang sekali ya, Tuhan banyak kasih karunia, tapi kamu gak bisa melihat, kira-kira begitu ya dalam bahasa saya. Tetapi kemudian apa jawaban dari Fanny Crosby? Fanny Crosby katakan bahwa, tahukah Anda Pak Pendeta, kalau seandainya saya, ya, kalau bisa lahir kembali pada masa itu dan bisa mengajukan satu permohonan, maka saya akan meminta agar dilahirkan tetap buta, katanya. Wah, kemudian pendeta itu kaget ya. Wah, mengapa? Gitu ya. Dan kemudian Fanny Crosby menjawabnya, karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat. Saudara, perkataan Fanny J. Crosby ini menjadi satu perkataan yang luar biasa. Karena dia memandang kehidupan itu dalam perspektif kekekalan. Sehingga dia bisa memiliki satu pengharapan dalam kekekalan itu yang Tuhan sediakan bagi hidupnya. Dia sadar bahwa dalam tubuh kebangkitannya nanti, dalam imannya, maka ketidaksempurnaan itu akan Tuhan gantikan dengan kesempurnaan, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita, saudara. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan, saudara, ya, minggu lalu, maka menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita. Kristus telah bangkit mengalahkan maut, dan dalam kebangkitan itulah Dia menjanjikan bahwa Dia Allah yang menang. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, saudara. Dia tidak pernah salah dalam setiap rencananya dalam hidup setiap kita. Dia tidak salah ketika Dia juga menyatakan setiap kita orang percaya yang mati nantinya akan mengalami kebangkitan tubuh. Dan bila setiap kita menjadi satu hal di mana kita terus beriman akan hal ini. Dan kita meresponinya dengan hargai tubuh kita. Jadikan tubuh kita jadi satu hal yang bernilai rohani. Tetapi juga milikilah perspektif, milikilah pengharapan kekekalan itu. Karena pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam tubuh kemuliaan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk satu jaminan yang luar biasa akan kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan-Mu Tuhan menjadi mula-mula, menjadi awal yang pasti bagi setiap kami, bahwa kami pada akhirnya akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan kami bersyukur bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami itu sungguh-sungguh melihat akan hal ini. Dan setelah kami dapat menghargai tubuh kami sebagaimana Tuhan menghargai tubuh kami ini. Sebagaimana Tuhan juga mau datang ke dalam dunia memakai tubuh manusia. Dan ajar kami juga memakainya, memakai tubuh kami menjadi sesuatu hal yang bernilai rohani dan membawa kekekalan itu. Dan ajarkan kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena dalam pengharapan-Mu itu tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Materaikan dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.